Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali buat rekan-rekan yang sudah hadir di sini, utamanya buat Lembaga Bahasa Bola Sugi, karena ini adalah aktivitas rutin sebenarnya buat kami pengajar. Biasanya tuh kan tadi saya jelaskan kepada adik saya bahwa kita tuh sebagai pengajar, pengerjaan kita bukan cuma di dalam kelas mengajar, tapi ada penelitian dan abdi masyarakat. Jadi ini adalah salah satu bentuk abdi masyarakat yang kita tuh bisa sharing, kita diskusi karena butuh insight dari industri sebenarnya. Kebetulan yang saya bawakan ini memang lebih ke arah periklanan. Jadi menyangkut sedikit-sedikit melipir soal marketingnya mungkin atau branding promotionnya. Nah, cuma memang kemarin kegiatan ini inisiatifnya itu pada saat kami melihat ada perubahan yang signifikan selama pandemi khususnya. Jadi masalah kita semua, bagaimana caranya kita bisa tetap eksis dalam artian karena ini kan kebutuhannya memang produk dan jasa selama pandemi ini, menghadapi pandemi seperti ini dan mau tidak mau kita akan beradaptasi. Makanya di sini yang saya bawakan adalah bagaimana selama new normal ini kita tetap bisa beraktivitas, apalagi dalam konteks kita mau mempromosikan produk atau servis kita. Kira-kira apa yang harus kita perhatikan selama kita beradaptasi dengan kondisi yang kita tidak tahu endingnya sampai kapan ini. Saya sambil gerak, nggak apa-apa. Ya. Jadi kebetulan di sini ada contoh iklan. Saya mau tanya Ki, apa pendapat tentang iklan-iklan yang seperti ini? Dicuekin. Apalagi? Nah, ini adalah salah satu bentuk iklan yang paling umum kita temukan di mana saja. Bahkan di tempat-tempat yang tidak seharusnya ada iklan di sana, sekarang menjadi medium gratis untuk kita beriklan. Pada saat kita di persimpangan lampu merah, tiba-tiba ada yang bagi-bagi brosur. Apa yang kita lakukan dengan brosur-brosur yang dibagikan tadi? Dibuang, dilihat ya, taruh di motor, habis itu kehujanan, terserah, kita nggak peduli nih. Ini brosur-brosur yang paling gampang kita temukan. Ketika kita tidak butuh, kita tidak merasa ada jika kepentingan untuk menyimpan itu toh. Jadi skip lagi. Selanjutnya kita buka, tiba-tiba di penasaranku ini ada gosip baru, saya buka detik.com, detik.nya ini. Pas kita buka muncul semua pop up. Videonya baru Ki kodong dengar di Spotify, tiba-tiba muncul lagi tuh iklannya Oppo apa segala macam. Bisa aja Ki tangkap ini kira-kira apa yang mau dijual atau apa yang kita paling pertama kita perhatikan dalam ini window yang paling standar. Coba Mbak Ki buka dari smartphone kita. Boleh next lagi kan? Ini pop up. Ini adalah salah satu bentuk iklan yang paling dibenci sama kita semua, termasuk saya sebagai penyuka. Tapi ternyata ini kita suka nggak suka, ini yang paling efektif ketika disampaikan di orang yang tepat. Tiba-tiba saya lagi cari informasi tentang lembaga bahasa. Kalau misalnya saya masuk di tadi website tertentu dan muncul Anda ingin belajar bahasa, kira-kira saya akan mengklik itu apa tidak? Tergantung toh. Jadi relatif. Coba boleh next lagi kan? Buka pakai email tak? Adakah di sini satu mau saja orang yang buka email dan cari bagian promotionnya dan cari iklan di situ? Ada nggak? Nggak ada. Saya yakin. Saya kasih ke GoPay 50.000. Tapi saya enggak. Boleh next lagi kan? Apalagi ini? Kapan kita mau pilkada lagi? Siap-siap Maki. Siap-siap Maki nanti nah. Saya mau tanya, setelah kita lihat iklan begitu banyak tadi, bagaimana perasaan kita? Dan kita buka, nggak di jalan, nggak di HP, nggak di mana-mana kita lihat iklan. Ada perasaan capek nggak di situ? Normalnya ada. Karena ini adalah banjir informasi yang kita nggak butuhkan, tapi hadir di hidup kita. Di 2021 ini mental health. Harus mulai sorot apa yang penting di hidup kita, apa yang tidak. Jadi ini adalah salah satu contoh model-model iklan yang sangat-sangat konvensional, sangat-sangat biasa dan tidak perlu di sekolah bahkan kuliah untuk bikin iklan seperti itu, nggak butuh aja. Karena tadi nomor satu, efektif apa tidak? Tidak.
Kalau sudah ada efek ngapain gitu kan? Jadi kita belajar, ini saya bilang basic, kita belajar bikin strategi kreatif karena kita pengen bikin iklan yang meaningful, pengen bikin informasi yang akan diterima oleh orang-orang ini kan. Makanya kalau misalnya menurut seorang praktisi dalam dunia periklanan namanya Om Bud, Budiman Hakim. Om Bud ini kerja di agensi sudah berpuluh-puluh tahun, belum pergi pada lahir beliau sudah kerja di sana. Katanya iklan yang menarik itu, iklan yang kreatif itu, ini prinsipnya ada 6, kita panggil super A. Pertama, biasanya iklan yang kreatif itu simple, Ji. Kita berusaha memangkas itu dengan membuat iklan yang simple. Kenapa? Kita pengen supaya mereka minimal tahu dulu ada apa. Tapi kalau misalnya pengen tahu lebih jauh, mereka bisa buka mungkin sosmednya, mungkin bisa di keywordnya dicari lagi. Nah itu adalah yang pertama, ukur kita simple. Yang kedua adalah unexpected, tak bisa kita tebak. Biasanya ada di iklan Thailand. Baru ujung-ujungnya ada dia jual kopi, dia jual CCTV, dia jual ini. Kita nggak bisa tebak, kita nikmati tuh. Jadi dia bikin iklan tidak rasa iklan, unexpected. Yang ketiga, kalau dia tidak persuasif, dia bukan iklan, dia cuma media informasi. Makanya perbedaan saya bilang sama mahasiswa saya, satunya cukup informatif tapi tidak persuasif, itu bukan iklan. Iklan itu selalu bikin kita penasaran. Minimal saya tidak butuh hari ini, mungkin 3 hari kemudian, 3 minggu kemudian mungkin ada yang butuh, saya bisa kasih informasi itu iklan. Kemudian ada faktor entertainingnya, menghibur. Kalau di iklan tak menghibur, memang kita kreatif kita. Iklan itu pada dasarnya harus menghibur, karena kita butuh hiburan. Banyak itu iklan-iklan iklan-iklan yang kreatif, tapi karena dia cuma punya 3-5 detik untuk ditonton, jadi biasanya banyak yang jatuh di situ. Kita skip duluan toh, padahal belum hit. Jadi kalau ada iklan yang bisa bertahan sampai detik ke-15 sampai 30 kita masih nonton, jagoan itu iklannya. Atau misalnya mungkin di sini milenial, kolonial ini. Milenial pasti tuh jingle-jingle iklan tahun 90-an, dia tidak mau berusaha hapus, nggak bisa. Tapi generasi sekarang yang Z sama Alpha ini kasihan. Ponakanku Kak umur 2 tahun, dia menangis. Saya bilang, kenapa Mas? Dia nggak bisa skip iklan di TV. Jadi saya bilang, oh ini generasi Z sampai Alpha itu terbukti mereka punya daya fokus yang sangat rendah, gampang terdistraksi. Makanya bagaimana caranya kita bikin informasi kepada generasi yang gampang sekali terdistraksi, itu tricky sekali. Kemudian relevan, kalau ada iklan dia mungkin simple, unexpected, persuasif, internet, tapi tidak relevan, sama juga bohong. Karena budget klien itu adalah membuat iklan yang relevan supaya orang mau beli produk kita atau servis kita toh. Kalau ujung-ujungnya juga apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang ditawarkan, ya kita tidak akan tertarik. Yang terakhir adalah optional, itu acceptable. Ada iklan yang bisa diterima secara moral di negara lain, mungkin di negara kita enggak. Ada yang bisa di negara kita, di negara lain nggak boleh. Contohnya iklan rokok. Di negara lain nggak ada iklan rokok, nggak boleh. Tapi kalau di sini cuma mungkin ada kayak iklan bir. Meskipun banyak orang minum bir, tapi nggak boleh. Sorry, acceptable-nya ini adalah faktor yang terakhir, optional. Tapi biasanya sih iklan itu bermain di yang super ini dulu. Gampang nggak bikin iklan? Susah aku bikin, ternyata orang nggak bisa tangkap apa yang mau disampaikan. Dari tadi super A yang terakhir kita nggak terlalu pakai Ji. Dari super itu ternyata tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan itulah cara kerja iklan. Makanya kita tidak pernah bisa tahu hasil dari iklan kita kecuali kita lakukan evaluasi nantinya. Nah, kita butuh yang namanya kreatif strategi. Apa itu kreatif strategi? Ini yang di Monday.com juga. Ini kan dia platform. Iya, kita tahu, dan itu yang dia utarakan berkali-kali sampai kita mabuk gara-gara itu. Enak maki. Monday.com apa yang dia bilang gitu kan? Intinya dia menawarkan platform untuk kerja, manage project gitu kan. Nah, kalau dari Monday.com ini kreatif strategi, intentional and strategic approach, developing, implementing step, ensure, program kita jadi keywordnya, support your long-term business growth. Kalau kita cuma mau jual kacang dalam 1 hari, itu dinamakan taktik. Kalau kita mau brandnya kita berkembang dalam waktu lama, kita butuh strategi.
Kita harus coba lebih banyak observasi, ada taktik, ada strategi. Jadi dalam kreatif strategi kita butuh lebih kreatif, ada strateginya. Tapi strategi yang tidak kreatif juga sama saja bohong gitu kan. Makanya kita butuh kreatif strategi itu untuk guiding principles. Kita mau peserta bola sugi ini jadi 10.000 dalam waktu 3 bulan. Kita harus butuh strategi. Dan strateginya harus kreatif. Kenapa? Kayak tadi, lihat motif balihonya ada 10. Bagaimana caranya kita bisa melirik lembaga bahasa ini kalau misalnya gayanya sama semua? Makanya di sini kita butuh kreatif strategi. Kemudian ini juga akan berhubungan dengan pesan, message, kreatif aset. Kita mau pakai brand ambassador, kita mungkin mau pakai media apa, relevant channels, apakah kita harus pakai digital atau kita bisa mengcombine dua-duanya, atau misalnya yang terakhir paling penting estimated budget. Kalau kita menyisihkan sekitar 5 juta untuk iklan, jangan sampai membengkak jadi 15 juta. Kita lihat berapa budget iklan yang bisa kita minimalisir, yang mana harus kita prioritaskan. Ini butuhnya kreatif strategi. Oke, step 1, kita harus paham dulu. Kita kan ada produk sama service toh. Tapi jangan sampai orang lain lebih kenal dengan brand kita ketimbang kita sendiri. Pahami brand apa yang mau dicapai, terus set objektifnya, apa tujuan tak bikin iklan. Itu yang paling penting. Banyak pemilik UMKM dia nggak paham apa yang mau dia capai. Tambah pembeli, semua juga buat tambah pembeli kapan? Muka supaya semua orang tahu tehku yang paling terbaik. Terbaik itu relatif. Coba tanyakan dulu sama Pinta, tanyakan sama diri tak sendiri, butuhnya di mana? Karena kita akan memilih di sini kan. Nggak bisa kita bilang mau semuanya. Tipikal orang Indonesia tuh, kalau bisa semuanya kenapa harus? Kalau misalnya kita brand baru, jangan dulu fokus ke branding, karena branding itu adalah apa yang orang pikirkan tentang brand kita. Nah, kalau orang saja belum tahu apa produknya kita, kan caranya mereka punya branding. Saya ditanya tentang bola sugi, saya nggak tahu misalnya, saya nggak tahu di mana, apa yang ditawarkan, bagaimana caranya kita, bagaimana pendapatan tentang bola sugi. Kesana saja dulu, namanya saja baru saya dengar. Jadi tanyakan dulu ke tim tadi. Yang kedua, apakah kita mau membuat orang familiar dulu, kenal dulu toh, kayak Indonesia klise, tak kenal maka tak sayang. Basi banget ini, tapi memang benar. Kalau orang nggak tahu brand kita apa, bagaimana caranya mereka mau build relationship. Next stepnya ada di branding. Ini dulu, adakah di sini kebutuhan kita? Atau yang ketiga, mengingatkan. Tokopedia muncul terus betul? Seperti itu. Jadi iklan memang sangat repetitif. Jadi apa yang bisa kita tonjolkan dari brand, jadi orang ingat terus, remind people. Kemudian atau kita mau target, pokoknya saya nggak mau tahu 5 juta orang pakai ini produk dalam 1 hari. Kita butuh promotion, bukan branding. Ini 2 hal yang sangat berbeda. Saya bilang ini penting untuk kita paham karena kita ketemu dengan banyak klien, mohon maaf, klien yang akhirnya kita tanya, Pak, butuhnya apa? Dia bingung. Saya butuhnya, misalnya brand destination. Saya mau 5.000 orang dalam waktu 2 jam datang ke sini. Itu dia yang dia tahu. Tapi bagaimanapun budget itu kan sangat berpengaruh di sini. Bagaimana caranya kita misalnya mau datangkan 5.000 orang kalau budget tadi cuma 2.500.000. Agak bisa, tapi kita bukan Jin Sangkuri yang nggak bisa kita datangkan orang segitu banyak dengan budget hanya 2 juta. Makanya di sini akan berpengaruh sama budget nanti. Kemudian apakah orang itu mau membeli pertama kali? Tadi bola sugi orang akhirnya tahu, orang saya yakin komplek di sini semua tahu. Tapi dari sekian ribu orang yang ada di sini, apakah mereka pernah datang ke sini? Karena belum tentu kan. Informasi itu dikit di kepala tapi belum tentu dipakai. Nah, yang kita lakukan dalam promotion, kita mau nge-push mereka, mau istilahnya mendorong mereka untuk actionnya. Iklan sama dikali 0 kalau dia nggak bisa bikin orang untuk membeli. Atau minimal tadi ingat. Jadi kalau misalnya ada di kebutuhannya di sini, bisa jadi kita butuh promosi. Banyak lembaga bahasa. Bagaimana caranya membuat bola sugi menjadi top of mind? Jadi
bisa jadi mainnya di branding. Jadi kalau misalnya sudah ada relationship-nya itu pasti gampang jadi top of mind-nya. Top of mind itu yang tadi pertama kali muncul brand itu ketika kita berpikir satu kali. Tapi untuk sampai di sini sabar gini, karena ini tidak mungkin dicapai dalam waktu 1 tahun. Branding ini 2 tahun ke atas. Brand image ini masuk di branding tentu, dan yang terakhir loyal customer. Loyal customer berhubungan dengan tadi ketika dia selesai beli produk kita, dia tetap ingat dengan kita dan bahkan merekomendasikan. Dan kita tiba di era itu, di mana kita ketika beli barang kita pasti cari reviewnya dulu, toh? Iya, betul. Apalagi perempuan. Jadi hal-hal seperti itu yang akan berurusan dengan nih branding. Tapi bisa jadi budget untuk branding ini 3 kali lebih mahal daripada promotion. Bisa jadi. Terakhir, start to manage. Ada tinta, kita bisa hire orang yang bikinkan iklan, terserah apapun yang kita bisa lakukan. Di sini intinya kita sudah bikin pesan komunikasi, kita sudah pahami siapa yang kita mau ajak bicara, yang mau kita ajak masuk ke warung tak, coba makanan tak, coba servis tak. Di sini kita mulai baru bikin pesan komunikasinya, ada jingle, ada tagline, ada slogan, ada apapun itu, dan right approach, butuh cara komunikasi, gaya bahasa, medianya ini kita butuh di sini. Nah, ini yang paling penting yang kita perlu tahu tentang creative strategy. Dalam bidangku cuma 3 poinnya. Ada visual, ada audio, ada media. Ini jadi 3 selesai. Pastikan kita 3-3-nya ini betul. Karena banyak produk atau service yang pakai visual yang bagus, tapi audio sama media nggak nyambung, batal. Atau mungkin mereka menggunakan audio yang bagus, medianya nggak cocok, batal. Nggak efektif juga. Atau visualnya sudah bagus, medianya bagus, tapi tadi nggak relevan, batal juga. Rumusnya 3 ini aja. Dan kita butuh misalnya kalau untuk visual, grafik, ada graphic designer, ada copywriter namanya, audionya ada audio designer, audio artis, audio sesuatu yang paham bunyi apa yang cocok untuk ini. Kalau misalnya kita mau bikin TVC, iklan video di YouTube, tadi ada orangnya kan. Dan media placement, tolong bayar mahal itu sama admin sosmed kan, susah pekerjaannya.